Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Galang Pratama dengan NIM 33321800006. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mensimulasikan simulasi dengan simulasi smart house dengan judul Automation Smart Home Using Arduino. Nah, simulasi ini atau video ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah dari sistem tertanam. Kelompok 1 itu berisi yaitu saya, Bagus Galang Pratama, kemudian Harbi Martin, kemudian Diki Bakhtiar, dan Muhammad Zikri Afatah. Next. Simulasi yang saya akan lakukan nantinya akan menggunakan platform yang bernama Tinkercad. Nah, Tinkercad itu adalah sebuah platform yang merupakan web penyedia sarana bagi kita untuk belajar secara online terkait desain 3D, rangkaian elektronika, dan kode blok dan semacamnya. Seperti itu. Nah, simulasi yang saya akan simulasikan yaitu simulasi smart home. Nah, smart home itu apa sih? Smart home itu adalah otomatisasi bangunan untuk sebuah rumah yang disebut rumah pintar. Nah, sistem otomasi rumah ini nanti akan memantau dan atau mengontrol atribut rumah seperti kayak pencahayaan, kemudian suhu, kemudian peralatan lainnya seperti kipas contohnya dan lampu. Next. Nah, komponen-komponen yang digunakan yaitu Arduino Uno sebagai microcontroller, kemudian sensor LDR sebagai sensor cahaya matahari ini. Kemudian motor itu nanti digunakan sebagai pendingin ruangan, bisa kipas atau AC gitu. Kemudian PIR sebagai pendeteksi adanya manusia atau tidak di dalam ruangan tersebut. Kemudian temperatur atau sensor suhu yang digunakan sebagai pengukur suhu ruangan nih. Jika suhunya panas, maka nanti akan memerintahkan si motor atau pendingin ini nanti akan berputar. Selanjutnya ada resistor dan relay sebagai putus hubung arus atau tegangan. Lalu lampu sebagai pencahayaan dan power supply sebagai sumber. Next. Nah, ini dia adalah bentuk rangkaiannya. Rangkaian yang sudah saya buat di platform bernama Tinkercad. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, komponennya itu ada sensor PIR, kemudian ada LDR, sensor cahaya, resistor, temperatur, power supply, motor, relay, 2 relay, lampu, dan microcontrollernya itu Arduino. Next. Nah, di sini ada listing programnya. Pertama-tama di sini ada float XYZ temperatur. Nah, float XYZ temperatur ini sebagai inisialisasi si X, Y, Z dan temperatur. Nah, XYZ ini di sini sudah jelaskan kalau XYZ ini adalah digital read. Nah, 8 yaitu sensor PIR. X itu adalah sensor PIR, kemudian Y itu adalah LDR, ya, Y itu adalah LDR, dan Z itu adalah sensor temperatur, dan temperatur sebagai inisialisasi temperatur. Kemudian masuk ke flight setup. Nah, di flight setup kita inisialisasi kembali nih
pin-pin apa saja yang digunakan, seperti di sini kan ada pin 8, pin 6, pin 5, pin analog 4 dan analog 5, kemudian ground dan sumber. Nah, pin-pin yang digunakan yaitu adalah pin-pin analog dan pin-pin digital. Nah, pin-pin analog dan pin digital ini nanti kita inisialisasi kembali di listing program, seperti contohnya pin 8 tadi sensor peer, pin 5 itu adalah relay, dan kemudian pin A5 dan A4 itu tadi temperatur dan sensor LDR. Kemudian serial begin itu sebagai kecepatan dari pengiriman dan penerimaan data. Lanjut masuk ke void loop-nya. Nah, di void loop-nya yaitu kita berikan apa namanya, tadi kan sudah diinisialisasi X itu X, Y, dan Z. Nah, tapi X, Y, dan Z ini masih belum diketahui nih dia sebenarnya untuk apa. Nah, maka di sini kita jadi di sebelumnya kan sudah diinisialisasi X, Y, Z. Nah, fungsi X, Y, Z ini sudah diberikan perintah nih, seperti pembacaan pin digital 8, kemudian pembacaan pin analog A5 dan pembacaan pin analog A4. Kemudian kita serial print LN agar dapat melihat output dari si sensor peer, sensor LDR, dan sensor temperatur. Berapa nilainya seperti itu, sehingga nanti dapat kita lihat di serial monitor. Selanjutnya temperatur. Nah, tadi temperatur juga nih diberikan perhitungannya. Jadi berapa kira-kira perhitungan agar sesuai dengan Celsius gitu. Sebenarnya sesuai dengan Celsius. Aja Celsius. Kemudian di sini ada perintah if, ya kan, if x if x lebih dari 0. Jadi maksudnya X itu kan tadi adalah si sensor peer. Nah, maksudnya X sama dengan 0 adalah jika ada orang di dalam ruangan itu, maka dijalankan perintahnya seperti ini. Nih, pertama adalah if Y kurang dari 550. 550 ini adalah pembacaan dari sensor LDR tadi. Sensor LDR. Kita lihat. Nah, makanya dari sensor LDR. Nah, jika Y kurang dari 550 dan suhu kurang dari 30 dan suhu lebih dari 30, maka relay 1 dan relay 2 itu hidup. Kemudian jika Y lebih kecil dari 550 dan temperatur lebih kecil dari 30 Celcius, maka relay 1 nyala, relay 2 mati, dan sampai sini dan seterusnya. Kemudian jika tidak ada orang, maka relay 1 dan relay 2 akan mati, sehingga lampu pencahayaan dan pendinginan ruangan seperti motor akan mati. Itu. Nah, mari kita lanjut ke simulasinya. Dapat kita lihat di sini ya, sesuai dengan rangkaian sebelumnya. Langsung kita jalankan aja. Ini listing programnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, ini dia rangkaiannya yang tadi ya. Nah, kita langsung aja start simulation. Nah, di sini sensor peer tidak mendeteksi adanya manusia di dalam ruangan, atau tidak adanya seseorang di dalam ruangan. Nah, jika terdeteksi, maka lampu LED dalam peer-nya akan menyala, seperti ini contohnya. Nah,
lampu langsung nyala. Mengapa demikian? Karena sensor LDR diberikan perintah jika kondisinya itu malam dan sore, ya kan, malam dan sore, kemudian di dalam ruangan terdeteksi adanya seseorang, maka lampu akan menyala. Karena kondisi sore dan malam itu sudah gelap kan, jadi lampu harus menyala agar pencahayaan tetap terjaga seperti itu. Nah, jika di dalam ada orang, kemudian kondisi itu siang, maka lampu akan mati karena pencahayaan masih bisa didapatkan melalui jendela yang kita buka gitu kan. Selanjutnya itu adalah dua kondisi dari lampu, ya kan, dari lampu. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, jika tidak ada orang maka pencahayaan dan pendingin ruangan akan mati. Pendingin ruangan itu kita gunakan motor sebagai pendingin ruangan. Nah, jika di dalam ada orang, kemudian kondisi siang dan suhu itu adalah dapat kita perbesar, suhunya adalah kurang dari 30, yaitu 25 derajat Celcius, maka kipas akan mati. Jika suhunya 30 derajat Celcius, kipas akan menyala. Nah, kita lihat nih. Sebentar. Ya, kipas akan menyala agar kipas ini digunakan untuk mendinginkan ruangan yang suhunya di atas 30 derajat. Jika suhu kurang dari 30 derajat, maka kipas akan mati. Seperti ini. Nah, tidak menyala ya. Kemudian sama juga saat kondisi malam. Saat kondisinya malam, kemudian terdapat orang di dalam ruangan, lalu suhu di atas 30 derajat, maka pendingin ruangan akan menyala secara otomatis. Seperti itu. Jika kurang, maka kipas akan mati secara otomatis juga. Seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan simulasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.